Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Mulyan, NIM C0 dan 0240929 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas F. Sini saya akan menjelaskan tentang LPS terakhir, yaitu tentang melaporkan dan mengisi SPT. Pengertian, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus dihimpun secara optimal melalui sistem terstruktur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu cara penting untuk memastikan penerimaan pajak berjalan efektif adalah melalui kewajiban pelaporan dan mengisi surat pemberitahuan atau SPT oleh setiap wajib pajak. Perkembangan ekonomi yang dinamis, meningkatkan aktivitas bisnis, serta perubahan regulasi perpajakan menuju wajib pajak untuk semakin memenuhi kewajiban administratifnya. SPT menjadi sarana utama bagi wajib pajak untuk menyampaikan seluruh informasi terkait penghasilan, kegiatan usaha, pemotongan pajak, pembayaran aset, maupun kewajiban keuangan lainnya. Penerimaan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP juga memanfaatkan SPT sebagai acuan untuk menilai kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa pajak dibayar telah sesuai peraturan. Pengertian SPT, surat pemberitahuan atau SPT adalah dokumen serta dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan seluruh hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak dalam suatu periode tertentu. Pelaporan tersebut meliputi penghasilan yang diterima, jumlah pajak terutang, harta dan kewajiban, serta potongan pajak dilakukan pihak lain. SPT berfungsi sebagai media komunikasi antara wajib pajak dengan pemerintah. Melalui SPT, wajib pajak memberikan informasi lengkap, benar, dan jelas mengenai kondisi keuangan atau usaha yang dimiliki. Data yang disampaikan pada SPT kemudian digunakan oleh Direktorat Pajak atau DJP untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan dan memastikan bahwa pajak dibayar sesuai dengan ketentuan. Fungsi SPT. Satu, sebagai sarana pertanggungjawaban pajak. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi Fiskus atau DJP. Tiga, sebagai acuan penghitungan pajak terutang. Dan yang terakhir adalah dokumen pendukung untuk administrasi bank, perizinan, dan lain-lain. Jenis-jenis SPT. SPT massa dilaporkan setiap bulan. PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPN, PPh penal, UMKM. Sedangkan SPT tahunan dilaporkan setahun sekali, OP-nya ada 1770, 1770S, 1770 SS. Dan badannya ada 1771. Cara mengisi SPT. Yang pertama, siapkan dokumen, dipotong laporan penghasilan, data harta atau utang. Setelah itu SPT orang pribadi 1770 SS dan 1770 sesuai penghasilan. Yang ketiga, SPT badan 1771 isi data usaha, rekomendasi fiskal, laporan keuangan. Cara melaporkan SPT, filing atau isi dan kirim melalui DJP online dapat BPE from download PC offline unggah kembali. Terus Dropbox KPP formulir kertas diserahkan ke KPP. Kesimpulan, pelaporan dan pengisian surat pemberitahuan atau SPT merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem perpajakan Indonesia. Sebagai negara penerapan sistem self-assessment, pemerintahan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.
Dalam konteks ini, SPT berperan sebagai instrumen utama yang digunakan untuk menyampaikan seluruh informasi terkait penghasilan, pajak terhutang, harta, kewajiban, serta bukti potong yang diterima sebagai satu periode pajak. Keberadaan SPT membawa manfaat yang luas baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak. Bagi pemerintah, SPT memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kepatuhan pajak dan menjadi landasan dalam penyusunan strategi peningkatan penerimaan negara. Sedangkan bagi wajib pajak, SPT berfungsi sebagai bukti tertulis yang menunjukkan bahwa kewajiban administrasi mereka telah dilaksanakan dengan benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.